Kenapa ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan dijamin masuk surga? Itu karena rahmat. Dan kenapa ada orang yang hanya mengambil di pelapa kurma kemudian dia selipkan di giginya dan itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya? Itu karena keadilan Allah. Makanya sinina pakkasiwengi itu kita tidak boleh bangga. Dalam hakikat tasawuf itu selalu dibicarakan bahwa tidak mungkin seorang yang sholat itu kecuali Allah memberikan iman di dalam kalbunya. Dan iman itu Allah yang mengendalikan. Ketika Allah mencabut, tidak mungkin kita sholat. Maka yang datang sholat jangan berbangga, jangan sombong, tapi syukurlah. Karena iman itu masih ada. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan, Pak. Loki masam pajang, jangan sombong. Karena seandainya Allah cabut keimanan, tidak mungkin ijamah. Orang yang sedekah, tidak mungkin dia bersedekah kecuali Allah memberikan keimanan. Maka yang selalu kita minta adalah ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubi ala dinika wala ta'atika. Doa ini ada dua. Ada ya muqallibal qulub. Ini mungkin yang sering kita dengarkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Yang kedua, ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Baca dua-dua ini. Jadi ya muqallibal qulub, kalau ya musabbital qulubi wal absar itu mata batin. Karena mata batin ini dengan mata lahiriah itu beda. Jadi kalau mata batin ini yang dikuatkan oleh Allah, itu bisa mengetahui sesuatu yang jauh. Jadi doa ini dulu saya hanya hafal satu. Tapi ketika ngaji ke Buruta baru diberitahu ternyata ada dua doanya. Ya. Mudah-mudahan jamaah hafal. Ya. Ya muqallibal qulub kan sudah dihafal. Ini yang masyhur. Yang kedua ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Kalau tidak hafal itu pakai doa yang ketiga. Apa doa yang ketiga? Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Hafal itu. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi. Pun Adam pengeta lebih matanri, lebih malongi, lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Pammaseta mi pumalada uharapkan rilalan nasinin na pakasiwekku. Sudah hafal, Bu? Pilih aja itu. Itu doanya wali, Pak. Itu doa para wali-wali Allah itu. Jadi bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan, karena Allah mengatakan inna rahmati tagalibu ghadabi. Si tongat-tongan napa maseku ya si inanya caiku. Murka Allah itu lebih besar rahmatnya. Makanya dia mengatakan inna rahmati tagalibu ghadabi. Hanya baca doa itu. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya. Itu dibaca 4 kali setiap kalau mau tidur atau sesudah sholat isya. Baca itu. Jadi kan dosa kita itu kan dari sejak bangun sampai mau tidur. Nanti kalau tidur tidak ada dosanya. Makanya an-naumu tarkul haram. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu cuma tidur, Pak. Karena orang sholat itu bisa berdosa ketika dia jengkel sama imam. Makiri-kiri ngoku imangnya malampil ada bacaan cerroko. Bisa berdosa itu, Pak. Iya, makanya sesudah salam kepura kima beresallah koto masam paja kan kita istighfar 3 kali kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang menyempurnakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ada yang mendoakan orang lain. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyahina
wali masyahina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Tapalamu ya roto. Ya. Ada yang memakai untuk semua, tapi paling tidak istighfar sesudah sholat itu menghapuskan 3 dosa dalam sholat. Nah, sebayar kota sempajang tidak mungkin ingatan sempurna betul. Pasti ada kekurangan. Itulah istighfar kita. Karena kita menghadap kepada Allah, tapi kadang kita lalai. Makanya disebut aqimis sholata li zikri, bukan aqimis sholata li askurah. Kan sih salah. Ya kok aqimis sholata li zikri berarti berulang-ulang mengingat. Kalau aqimis sholata li azkurah berarti terus mengingat, tidak terputus. Makanya tidak ada orang sholat itu tidak lepas. Pasti ada waktunya lepas dalam mengingat. Tapi usahakan jangan kosong sama sekali. Utamanya di takbiratul ihram ketika setiap gerakan. Iya, mesti. Itu nomornya gitu sempajang. Hanya ada 2 metode yang diajarkan Rasulullah. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Atau kalau tidak bisa fa illam takun tarahu, kata Nabi, fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Dalam menyembah itu ada 2, Pak Bu. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihat. Tapi kalau tidak mampu tidak usah dipaksakan. Karena Nabi mengatakan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa itu, kau saja yang yakin bahwa Allah melihat aku. Makanya ada orang sholat itu dia yang naik, dia yang datang, itu yang susah. Karena kita yang mendatangi. Tapi kalau kita yang didatangi itu enak. Maksudnya bagaimana kita datang? Dia naik ke aras. Allahu Akbar. Oh, itu agak susah itu. Kan ada yang pakai itu kan? Tanya-tanya biasa orang-orang yang tarekat itu biasa pakai itu. Sampai takbirnya mengancang, ambil ancang-ancang itu. Allah. Itu karena baru jalan naik. Dan itu punya dalil, Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Makanya mi'raj itu adalah tangga untuk naik. Makanya engkau melihat dirimu itu naik berhadapan dengan Allah. Naik ke situ, itulah yang disebut dengan mi'rajul mu'minin. Tapi Nabi itulah dipakai. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Yakin seakan kau melihatnya. Tapi Nabi katakan fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin saja bahwa Allah melihat saya. Seperti ada CCTV, ada kamera, Allah melihat saya. Makanya ada orang Allah melihat saya takbir, Allah mendengarkan saya membaca bacaan sholat, Allah melihat saya ruku. Itu yang paling mudah. Dalilnya ada. Apa dalilnya? Ada 2. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Yang kedua, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan itu aja. Jadi sebenarnya agama itu Pak tidak susah. Yang susah itu kalau tidak mau dikerjakan. Ada juga yang parah, kata merejing. Dia mau mengetahui modelnya Allah, wah itu yang fatal. Urusan kita tidak sampai ke situ. Kita hanya disuruh menyembah, bukan melihat. Atau membayangkan, itu tidak boleh. Nah, ini yang penting dulu saya nukan. Kemudian, dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, 5 hal itu selalu saya ingatkan. Hampir setiap ceramah itu pasti ada yang saya masukkan. 5 hal itu yang pertama, kunci kalau dari semua, sholat. Jangan tinggalkan ini. Iyaku ya role yang kita salai. Saya tidak terlalu permasalahkan. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan itu jadi masalah. Mega tahu mega alasannya Pak Bu. Nasa aja lo mas sampai ustaz nama repaki lo galungi. Habis begitu. Mak bajasi ki mak repah. Atau lo darah ya. Saya biasa tanya. Ya kalau ki galungnya kata sapa. Maka lo mas sapa dale. Ya kalau ki darah kata sapa. Maka lo ki mas sapa dale. Ya ko dale ta sapa. Napa talupay malengi dale. Pasti salah-salah. Kan begitu. Mestinya dibalik Pak. Kita sibuk bersama yang mengatur rezeki sehingga lupa cari rezeki.
Jangan karena sibuk cari rezeki tapi lupa yang kasih rezeki. Kan begitu. Jadi ajak lalu nasabak sibuk ki masa padale tak lupa iwi ke kemalengi dale. Makanya kau nggak tahu dia nasam pajak gara-gara nasa kalian sibuk masa padale tahu si gilingan ngotak net. Kau bodoh memang nih. Iya, karena dia balik kan. Itu dia balik Pak. Mestinya kau dekat dengan yang mengatur rezeki supaya rezekimu dimudahkan. Majami kau itu masa padale karena mesti memang dicari tapi jangan dikejar. Agak bedana. Tata naibani agak bedana palalu manu si bapak sapa manu Ya kau palalu manu ka kelari-lari, ya kau pas sapa manu ka dia nalari. Ya kau palalu manu pa namo pala basinola to lupa sope wajujun nemo di prasola. Sapi sandala na dia narewa malay. Itu palalu manu ya tuh. Ya kau pas sapa manu kau dia kan lolongan dia nama susah dan rezeki juga begitu. Karena rezeki sudah ditetapkan sebelum kita lahir dan ada malaikat yang disuruh atur. Tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin salah mengatur itu malaikat. Malaikat tahu di mana kita tinggal dan rumah kita di mana. Dia pasti tahu dan dia tahu yang mana rezeki kita dan yang mana yang bukan. Masa yakin okomopi SD ni podangi sebelum lahir ditentukan ajal, ditentukan jodoh, ditentukan kematian, ditentukan baik dan buruk, ditentukan rezeki kan sudah ditentukan. Ya kau pura nampak tentu pengalat Allah napang ka malaikat isuruh bagai aja lah tak pusing. Kan begitu, cuma harus dicari. Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa, setelah dia melahirkan Isa, dia sandar di pohon kurma. Kemudian Allah memerintahkan untuk menggoyang batang kurma itu. Nala kata sedingah keletak. Makun resilalona mimana. Karoma maka kat do pada batak kalukwe. Napay suro rongkoy. Ternyata palimana napake lakka nami. Magi wasangero dia na buat bawa ni puang Allah ta'ala. Rubuana karomay nanri ya tau silalona pura mimana kan. Kenapa? Itu pesan bahwa Allah tidak ingin memberi rezeki kecuali ada usaha. Tapi bukan karena kuatnya. Makanya Maryam nak gesokan ngilaka na ya mak duno ni buah ke rumah. Kan begitu. Jadi aja dan galak ta masa padale tania. Ya kini galak na te makareso na sogi pa de nga coyolo sogi buruk ko palabuhangi. Sebab mandari tak dokaru res warra na lahiyang. Nesam. Ya ko makaraki pa do nga pasogi te de nga ustaz mamotor maka plalutumanan ustaz selo macaram. Ya kan? Nah semua doa kan diketahui. Tatanya ini dari ustaz ya. Aga doa na supaya wad dingin sogi ustaz. Pasti na podangi. Padahal alena dia sogi. Saya sering kalau ke Kalimantan Pak. Kadang datang itu pengusaha Pak Ustaz. Minta tolong. Apa doa yang bisa dibaca supaya rezeki bisa naik. Yang bertanya itu 5 niotona. Iya lah itananya mamotor homi. Maka dah kak kene ni te malaikat ini cawai ko maka dana ye sogi ko je tu le tu monri melompat dong. Kan begitu. Ini penting. Makanya bukan doa. Tapi makanya Allah mengatakan dia tidak mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang berdoa. Dia juga tidak mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang bekerja, tidak. Hanya Allah mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Makanya lo magalung. Nanti dari pertanian itu kita bisa dapat rezeki. Mestinya berusaha. Tapi tania jago tamak galun atau dupa ase. Ya ko jago na te mak galun na dupa ase pak dia na gatau pak galu dia na dupa ase. Tapi kadang kan tidak berhasil. Makanya dari situ kita disuruh bayar zakat. Magalak mo gaji mampa susah ka pak galung apa? Hah? Magalak mo? Maka Moses. Bapak Ibu sekalian, saya minta apa Bu? Saya ini petani. Saya ini petani Pak. Hanya baru 2 tahun terakhir ini saya mulai istirahat bertani. Mulai dari SD saya selalu bertani. Kerja sendiri sawah sampai selesai kuliah. Sampai keliling ceramah masih kembali terus bertani. Kenapa? Karena saya yang buktikan. Maka daya ko makamajasak ka ite ko magalungi pasti selama.
Iya. Jadi ya ko makanya isakka na Pak Bu insyaallah. Na dena solangi aga-aga na reko mapacing. Semua itu Pak. Ya mana? Namo bola tak. Ko makanya isakka na waramparang ini pakai maki buah bola. Dena mungkin nanrepi. Tidak mungkin terbakar. Pasae makote kong kapasanan repi. Makundrumi te kutu makamajasakka. Kenapa saya katakan? Karena zakat itu kan untuk membersihkan harta. Kan jelas. Iya rosakka mapacing agagay ko ilagay. Berarti ya kong kagaga ko ilagay mapacing ya romonroy berarti carepa kan? Jadi sesungguhnya zakat itu kotoran. Kotoran itu Pak. Nah ya kong kagaga macarepa pasti magampan nanrepi kan? Ya nang kadara maropo magampan nanrepi. Tapi ako mapacingin na mo na tuno tayo chetonan repi. Kamakiro. Namo warampara ko marupo itatonan repi. Semua. Rumah yang bersih tidak mungkin. Aja tak ada dia juga rupo na boleh tapi nan repi. Yang kotor itu hakikatnya. Makanya zakat itu adalah membersihkan harta. Jadi akong kagaga kita kare Nabi Ibrahim denanre agagay na rekong kay palenakan kecuali dia sedekahkan. Ya kong kaananre palinakan yung kubenen istrinya menghidangkan makanan. Dia tidak makan. Dia keluar jalan cari orang miskin. Baru dia temani makan. Dan anehnya Nabi Ibrahim. Manre pian tahu nasi bangnya manre napa manre. Dari situlah dasarnya orang tua dulu mengatakan. Kalau menjual angka istilahnya mula balu. Desaki mangkalinga mula balu. Ia kong kapangali pertama. Langsung ngerodi asele penjualan pertama. Langsung disedekahkan. Ya naruyasam mula balu. Yo pwede irak ko otay na payasilikan. Gak jadi masalah. Dari mana dia mengambil kaidah? Dari Nabi Ibrahim. Maka dia kong kaagaganna. Rezeki pertama dia sedekahkan dulu baru dia makan. Itu dasarnya dia itu. Sehingga apa yang terjadi? Patapuluh sona patapuluhan nina Nabi Ibrahim dibakar. Itu api tidak membakar. Nah sebab maki dia kagak cari panah. Rumahnya pun kalau dibakar tidak mungkin terbakar. Kenapa? Karena tidak ada kotorannya. Makanya semua zakat intinya adalah membersihkan. Jadi ya kong kagak tapacingin ya ko tapasui saka nan rewe na patanre dia tapalasang. Ya to anang kato cede-cede na kan asam urat kolesterol takanang dia na pasui saka na itu. Karena memang kotoran. Dito kagak na kan asam urat to. Kama situ kenapa? Kenapa Rasulullah menganjurkan kita? Magina suruh ki nabita keluarkan zakat. Supaya apa? Kami sampai pacing. Nah ya kok agak macarepa yan, pasti penyakit. Kan itu kuncinya Pak. Makanya kebersihan itu kan an-nadhafah, paci carepa, at-tuhuru, paci hakiki, at-tazkiyah, paci ngati, az-zakah, kebersihan harta. Itu kan ada 4. Kalau an-nadhafatu minal iman. Kalau at-tuhuru, satrul iman. At-tazkiyah, itu jiwa. Hati. Lah satu ya. Ya nanya ti malasa namo sehat badangnya tetap menjala. Masalah. Iya, masalah. Kaya sa malasati, dia napita. Yan ang kataw kung maliyo to balibola na masusa pa pinadina. Lasati ya tuh. Maliyo to balibola na si nacicil na to. Maka nacicil na tanati kay Surawajay. Ini yang bahaya, penyakit hati. Dan ini yang banyak. Iya. Kamu gampang yukuru. Dan penyakit hati ini kan maka lagi Pak. Karena dia tidak nampak. Iya kalau sawatak kale, penyakit tubuh bisa diobati dengan medis. Diobati ya, bukan disembuhkan. Tak bedakan ya, ada 2 kalimat. Diobati dan disembuhkan. Tugas manusia hanya berobat. Tugas Allah adalah menyembuhkan. Makanya dia itu kagak dokter buka parate nauki makada menyembuhkan penyakit kanker tidak ada.
Menyembuhkan kolesterol tidak ada. Yang dia tulis mengobati penyakit kanker. Ya kalau ki makbura na deta saw aja tamacay apa na muray memang ni. Maka putih kalau makbura nasa nalamami di doktor nasa capudi ko mga doktor de nasa ulasaku. Na makala memang mi doktor mengobati dia nakala menyembuhkan. Makanya yang menyembuhkan adalah tugasnya Allah. Makanya bismillahi syafi la syifa'u illa anta syafi. Nah sebaasan na po ang Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang bisa sembuh kecuali Allah yang maha penyembuh. Itu aja kuncinya. Makanya komiki manre Pak Bura tabacer. Tapalamo? Jadi komiki manre Pak Bura kata baca. Bismillah. Makunro to ngasa dito. Tapi alhamdulillah daripada dia gagal kan? Iya. Saya sampaikan Pak Bu, mestinya kita itu menambah energi makanan dan minuman yang kita minum. Menambah energi maksud saya adalah jangan hanya satu berkah yang kita isikan ke air. Ya kotomala we makoe na meloki minungi, kita mau minum, mestinya itu kita berdoa. Epo tapak barakah ka nga iya we na wading saya kuat dalam keimanan. Tapak barakah ka nga iya we na wading mancaji Pak Bura di sini nala salah saku. Tapak barakah ka nga iya pongi supaya saya mudah melaksanakan ibadah. Tapak barakah ka nga iya we po supaya saya bisa mendapatkan kecerdasan untuk mempelajari agamamu. Doakan, isi itu baru minum. Ya natu nasa guruta, satu botol air bisa diisi dengan 10 barakah. Aja takkan pada bismillahirrahmanirrahim. Napa jambak? Iya. Apa bedanya kalau datang kiai, datang ulama kita, kemudian kita kasih air, kemudian minta didoakan? Apa bedanya? Kok angkat tau pandrita pole napa ya lewai napa suruh dongi, Pak Ustaz, betalan aja aku camang kali ngebaca. Itu yang dia baca juga. Pak Ustaz sangkala saku, itu juga yang dia baca. Minta supaya air itu menjadi penyembuh. Kama kamero, aja nata suruh Ustaz, ini mana milo dong ini. Kan itu je. Ini yang kadang kita tidak pahami Pak Bu. Makanya ulama kita seperti Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale, Guru Taki Haji Muhammad Tahir Malapeo. Kadang kalau datang ke satu kampung, air sumur yang dia ludahi. Kan begitu. Kadang ada bujung, irona micuy. Karena dia berkahi itu. Karena itu tidak habis. Kalau satu botol kan paling nggak dua ngesocapu nih. Kalau air sumur tidak mungkin habis. Makanya hampir semua kiai itu meninggalkan sumur. Itu yang orang tidak tahu biasanya Pak. Situ berkahnya. Maka ada manang kau WCD Pak Micu mencari pemiatu Pak Ustaz. Air ludah kemudian masuk tidak ada fungsinya. Itu orang tidak tahu. Itu bukan air ludah sembarang. Air Al-Kausar yang dia ambil itu penuh dengan zikir. Dan tidak mungkin orang meludahi sesuatu kecuali itu Lailatul Qadar sudah dia terima itu. Tuh berkat atau pandrita. Ya kau bangsa na aku mami cuy Pak macam jelasa. Kalau guru tidak. Makanya saya wasiatkan perbaiki aja Pak. Termasuk itu tadi maka dah mula balu. Ikuri di kesalahan tak. Tuli pakai muki mula balu tapi irako tapi napa ya silika ngonroto na banda kunru dale. Ya senge mula balu setiap rezeki pertama itu langsung disedekahkan dikembalikan kepada Allah dititip dijadikan sebagai tolak bala sekaligus mengundang datangnya rezeki. Tepahan nih. Tapi kalau menjual orang Bu banyak memang pantangannya. Banyak pantangan itu. Termasuk kalau kancing baju aja tak kancing baju jupuliase leyawa. Itu dari bawah ke atas. Itu dalam ilmu hikmah. Orang yang mengkancing bajunya itu dari bawah ke atas,
itu usahanya dimudahkan oleh Allah. Itu biasanya bangkar rotai koma kanci baju peliasi lah jauh. Jangan menggunakan pakaian sementara dipakai sebagai lap. Biasa ini kan baju yang dulu kan. Biasa HP ya dulu kan aku baju kacamata ya lah kemudian utama nama kun raya kung kacang kiri penuau daster nabamin ada tak. Biasa begitu. Ya. Sekarang banyak Pak jadi masalah. Saya dulu itu hampir tidak percaya hal-hal seperti itu. Nanti membuka beberapa kitab-kitab hikmah, baru saya yakin bahwa apa yang disampaikan orang tua itu tidak salah. Termasuk membangun rumah. Jangan pintu pagar itu lurus dengan pintu rumah lurus lagi dengan pintu kamar. Jangan. Makanya dulu istilahnya tusuk sate. Ya, jalanan lurus dengan pintu rumah. Kenapa? Karena jin itu yang memindahkan penyakit. Dan jin itu kan juga lewat di jalan. Ketika dia lurus semua sampai ke kamar, maka jalur jin itu mudah berbolak-balik masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Makanya penyakit itu dibawa oleh jin. Tidak ada penyakit menular itu kecuali jin yang memindahkan. Dan itu hadis Nabi. Bahwa penyakit menular itu tidak ada. Yang ada adalah jin yang memindahkan penyakit. Makanya ketika jin bolak-balik, otomatis kan penyakit itu dibawa. Yopui di makokoy, rumah tidak susu sate, pintu sudah tidak lurus, tapi kita pelihara jin di dalam kamar. Kenapa? Karena di dalam kamar ada WC. Kan itu kuncinya Pak. Di WC itu kan tempatnya jin, jelas. Ketika dia terbuka, maka kamar itu dihukumi sama dengan WC. Makanya jangan heran kalau di kamar tidak bisa tidur, dia lebatin rumah teh, kenapa sering gangguan. Karena dia nama tanpa pena dingin, sebab di situ kan jin bolak-balik. Makanya kalau masuk WC, kita baca itu jinnya keluarnya ke kamar. Ya kan? Ditutup lagi, masuk lagi kan? Makanya orang ru'ya bolak-balik tidak sembuh-sembuh karena dia simpan di dalam. Kan jadi masalah. Dan ini yang tidak disadari. Coba. Ini saya harus kasih tahu, Pak. Saya harus kasih tahu supaya kita paham. Tapi saya tidak melarang simpang WC di dalam kamar. Sebaiknya si kanjak-kanjana satu. Jadi si kanjak-kanjana kongka WC kuilala kamarata itu dibikinkan kunci dari luar. Setiap kita keluar tutup, kalau masuk tutup, supaya dia tidak berbolak-balik itu ke kamar. Kan kuncinya Pak. Yo po besa BCW kan oke boleh kamu udah jauh sekali di belakang. Sekarang di dalam kamar sudah. Dan itu yang kita tidak sadari. Jadi kadangkala bisa gangguan. Kemudian memang rumah kita jarang banyak orang, termasuk saya itu Pak, membaca beberapa hadis Nabi dan meneliti beberapa kaidah hadis. Saya sering mengatakan begini, sholat sunat itu memang mestinya dibawa pulang ke rumah. Kita bawa lo bola tak sampai sunat, aja no masih kita jamah. Bawa pulang ke rumah. Kemudian yang kedua, kalau mau mengaji jangan di masjid. Pemikir mengaji aja no masjid, kopi bola tak ngaji. Apa iya rumah sigi makan ja non Roma baraka dia non setan iya tuh boleh nih pak setan lah. Makanya apa kata Nabi, nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Yang kedua, la taj'al buyutakum maqabira. Kan itu kuncinya. Nabi itu kan tegur sahabat bukan karena tidak sholat sunat, tapi dia tegur sahabat karena dia sholat sunat di masjid. Jadi itu karena sahabat itu berlomba-lomba sholat sunat di masjid ditegur. La taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Makanya sahabat pulang sholat sunnah di rumahnya. Jangan semua dikerjakan di masjid. Supaya di rumah itu kita mendapatkan keberkahan.
Makanya mulai dari masuk itu sudah tidak diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surah An-Nur Allah mengatakan, "Fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi." Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Makanya salam itu ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu perintah agama. Ya pertama ki bolata kata baca. Assalamualaikum. Ada yang parah. Kum. Ilalangi makanan ilam. Menuku makan ilam. Makan assalamualaikum. Nasaya. Ini jadi masalah. Kenapa kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Supaya jin yang ikut dari kita itu tidak ikut masuk. Karena yang menutup pintu jin itu adalah salam. Katanya situ kan ya tuh bakilala boleh beresan lagi. Ya temnya rojingi macu supaya dia ikut masuk ke dalam rumah. Bentengnya adalah salam. Kan itu aja. Yang kedua, disalami yang ada di dalam rumah. Salami diri kita supaya bisa selamat tinggal di situ. Salami juga yang rahmat Allah yang ada di situ. Artinya malaikat. Makanya assalamu alaina alaita wa ala ibadillahi sholihin. Itu malaikat. Kan angka malaikat. Masa dia ini beresan lagi. Nah ada penghuninya. Yang nampak kelihatan oleh mata disalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak nampak kelihatan oleh mata itulah disalami assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu dua perintah itu Pak. Napa? Komelo kita tambahi tambace kulallahu akatallu. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap masuk ke dalam rumahnya, maka dia tidak akan miskin, anak-anaknya tidak akan fakir. Malomo dalle mondro ko boleh dena to masih sama padale. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ta baca moga. De aja mo tale pangoko pintu baca kula lawan Allah. Enggak usah, masuk saja. Masilah siya tumati beli bola takadagan na baca beli bola dia minta baru. Enggak usah, masuk saja. Biar sampai di dapur baru sampai 3 kali atau masuk ke kamar baca. Silakan masuk saja. Bahkan sahabat Nabi mengatakan sampai tetanggaku ikut pun kaya karena doa ini. Iya. Menurut mau puncuk yang Pak Dongan. Tapal mana mau keluar lahu tuh? Ya kau dia tak apalah imate bawan ni. Keluar lahu dia ni apa? Ini. Iya. Itu doa Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam kehidupan ini penting. Iya, itu hanya kehidupan sehari-hari. Makanya ulama kita dulu itu kan mengajarkan beberapa metode, beberapa doa, beberapa hal-hal yang memang membantu sekali tuh. Makanya nama kadaka irona pawito material itu tidak salah. Cuma mereka itu tidak pernah menemukan dalilnya secara mutlak karena yang menyampaikan itu ulama dan dia tidak pernah tanyakan mana hadisnya, tidak pernah. Anak mundri itu menatu make kecincolan pipa itu cara mai mana hadisnya? Sahih atau tidak? Dari kitab mana? Padahal dia itu najamai. Ini kan jadi masalah. Saya kemarin sempat berdebat Pak. Adanya mengatakan tidak usah baca usolli. Karena ada itu. Komeloki masam panjang. Tidak usah baca usolli. Berniat saja. Niat itu tidak usah dilepaskan. Cukup dalam hati. Maka daka cocok di kau tahu napa lah. Ya kau tahu dia napa lah. Poda ni gere kau tahu dia napa lah. Napa kau mempoda ke dalam hati. Tan mempat di ulu. Kan tidak bisa. Bagaimana bisa dilepaskan, dibaca, dimasukkan ke dalam hati kalau tidak dihafal? Mustahil kan? Ya kau kata ipoda gere maka baca lalangati. Aja nemu lepaskan ni. Lalangati. Baca Fatihah lalangati. Ya kau napa lah Fatihah cocok. Ya kau dia napa lah Fatihah. Napa tu maka baca lalangati. Agak mana baca. Kan tidak mungkin. Makanya kalimat usolli itu mesti dihafal. Ketika dia sudah dihafal dan sudah lancar, bisa dimasukkan ke dalam takbir. Tapi kalau was-was, jangan masukkan. Baca dulu kemudian mentakbir. Itu namanya at-talaffuz bin niyah. Makanya Imam Syafi'i itu lebih afdalnya ketika masuk dalam takbir.
Ketika mengatakan Allah di kalimat A itu kita berniat usolli pada salat duhur arba'an mustaqbil berarti ada memulai Allah Akbar. Itu kan di situ. Orang yang lancar sudah hafal. Tapi aku dia hafal ini surah langati akan menepi kau. Makanya kalimat usolli mutlak harus dihafal dulu. Setelah lancar baru dimasukkan. Kan begitu. Ini kadang-kala orang Pak mengajarkan sesuatu tapi bikin bingung. Iya, maka kayak apalah ijolo ya kamu apalah ini kalau langati dia nanti masalah. Fatihah dibaca dalam hati kan tidak masalah kalau sudah dihafal. Tapi kalau dia ini apalah pikir cara baca dalam hati. Makanya niat itu penting dulu ditahu. Tapi jangan juga dikasih masuk di dalam takbir kalau tidak lancar. Nanti takbirnya terlalu panjang. Allahu Akbar. Kenapa? Usolli. Tidak bisa kan? Makanya kalau was-was ya baca sebelum takbir. Ini saja kuncinya. Ini kan jadi masalah. Nah niat itu Pak penting sekali. Yang membedakan sholat fardu dengan sholat sunnah kan cuma niat. Yang membedakan makmuman atau imaman juga kan niat. Yang membedakan adaan atau qadaan kan niat. Yang jamak kasar dengan jamak kan niat juga. Itu niat fatal itu kalau tidak benar. Masa saja perlu atau masa saja sunnah. Idi ga imam atau idi makmum. Ya ko imam ka imamah, ya ko makmum ka makmuman. Atau kita kerjakan pada waktunya. Adaan, ya ko tanya watuna ka qadaan. Atau kita mengulang sholat, iya datang. Kan 3 itu salat Pak. Adaan waktunya. Qadaan tanya waktunya. Iyadatan mengulang. Ya kau masam pajam mengeribi pada waktu maghrib. Kita mengatakan adaan. Karena waktunya. Ya kau isa menita sempajam mengeribi. Kadaki qadaan. Karena bukan waktunya. Tapi kau pura ki masam pajam mengeribi. Masam pajam cedidi. Kemudian ada orang sholat berjamaah. Kita mau mengambil pahala jamaah. Pergi sholat lagi di situ, tapi jangan katakan adaan, katakan iyadatan, mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Itu boleh. Tapi jarang orang lakukan ini. Ia mimega mak berjamaah itu nak birang lo masa paja cedidi na pamande. Gitu kan begitu. Biasa saya lakukan Pak. Kalau orang berjamaah saya tidak ikut. Kapan? Biasa kalau di bandara. Pesawat sudah mau terbang. Saya cari kalau ikut berjamaah bisa ketinggalan. Saya lebih baik sholat sendiri, kemudian berangkat cepat. Soalnya kalau berjamaah dapat pahalanya. Kan itu kuncinya. Makanya pesan saya tadi ini pertama sholat. Jangan tinggalkan. Ini kan sholat yang punya nilai Pak 1. Yang lain itu 0 semua itu. Ma puasa ki 0. Pasusak ka nolo, sikiri nolo, baca Quran nolo. Ya ko nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Kata tak nolo. Tapi kalau sholat itu kan 1. Masa pajang kita pasusak kecil ditambah nolo 10. Ma puasa ki tambah si nolo si ratun. Mengaji ki tambah si nolo si sabun. Jadi nanti ada nilainya itu ke belakang ketika ini sholat kau kerjakan. Itu kuncinya Pak. Yang dia mau sempajan nolo mana itu layaw. Namo sisa bu nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo. Namo mak dolor tatai nolo. Deh mukali nolo nolo mataru. Makanya dari situ lain mengatakan sholat ini adalah kunci segala al miftahu kulli khair, kunci segala kebaikan. Nah sama ada kan nilainya itu kede mujami. Itu aja. Makanya tajami Pak. Kalau sempajan namo maga repat tak tajami. Itu aja kuncinya. Maka dari pagi ule lo mak berjamaah aku masih aku dia tuh yang penting tajam aku bolata. Sholat aja. Tajam. Kecuali sholat Jumat aja aku bolata tajam. Oke masih gitu. Cuma berkah aku tuh mak berjamaah. Berkahnya itu sholat berjamaah. Kita bisa mendapatkan berkah itu supaya bisa doanya malaikat. Kemudian kesempurnaan. Ya kau masa sampai jadi di nada apa ya Pak Tommy itu reking yo pokok mak berjamaah si curang menemuki. Nah nih sama ji kalau ada senter kan angka senter biasa runtuh senter itu ya kau angka senter ci di baterai nasi basa 10 baterai nak ke masua pasti masuk 10 baterai nah ya kau 10 baterai na senter nang baterai mati pun ritanga itu mau pa itu tapi ya kau ci di baterai na mati mati tongang itu begitu juga sholat
Ya kau jadi di mumi masampajan na mate to nga sampajam na. Tapi ako kapak bere jama gimpe sampajan na cili ka bawa nyo ko tangana macho manamoto. Iya kan seperti itu. Itu aja kuncinya Pak. Makanya ikut berjamaah. Kemudian pahalanya kan besar. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan atau berangkat menuju ke masjid, wudunya tidak batal hingga dia melaksanakan sholat fardu, itu baginya sama dengan ibadah umrah 1 kali dan dibangunkan istana di dalam surga. Makanya itu afdalnya okoki bola tamak jenne aja tuh ke masjid. Tempat wudu masjid itu hanya sebagai tempat wudu darurat. Ketika kita di masjid kemudian batal wudu, baru dipakai. Atau memperbaharui wudu, baru dipakai. Mestinya jenne kyo kubulata. Ya lalu le na pagulot tay mamali, na lalu masigi na rusak jenne nande to pada tabo masigi rewa pe malo bola na jenne. Itu karena pahalanya kan. Bukan may kumakadaki pahala umrah 1 kali. Di semua biasanya umrah 1 kali. Siya kana wajah te ko sulbar ko lay umrah. 35. Na yakin ang katay po na makada ya ko bola mo majene wala ko dita 35 juta. Na mo tama jena si Walyo ko masigi na batal la rito rewa lo bola. Makko. Itulah yang membuat Imam Malik itu balik kalau batal wudunya rewa. Nah, di situ. Tapi kalau saya Pak juga ini umrah jangan terlalu bolak-balik pergi umrah. Cukup sekali 1 tahun itu sudah maksimal sekali. Pak Megatoto tolo talumpula menre umrah tapi kayak kasih keluarga anak kasih. Saudaranya tidak mampu, tetangganya tidak makan, kemudian dia berangkat dengan enaknya 3 kali dalam 1 tahun. Itu penganiayaan. Kenapa Rasulullah tidak sering umrah? Padahal dia potensi bolak-balik setiap bulan untuk umrah. Kenapa? Itu Nabi mengajarkan ke kita. Bahwa ini tidak boleh terlalu sering dilakukan. Walaupun ada peluang. Aja nato dito maloliso. Kemudian ibadah sakral itu umrah Pak itu ibadah sakral. Haji itu ibadah sakral. Kadang ibadah itu hilang sakralnya kalau berulang dikerjakan. Magi sampai jam Idul Fitri si bayi dulu ada hai na pano lapangan ni. Na coba si sami kita wijama. Ya kene ulang minggu-minggu ite malepa koso masigi Iya. Kene minggu-minggu Idul Fitri. Sila ada kima panguma loni may dena lao. Karena dia ibadah sekali 1 tahun pokoknya namo dia na puasa ketemu ba. Maka topi raja kata diri na Allahu Akbar Allah padahal dia na puasa. Iya. Itu karena sekali 1 tahun. Nah sawe ako dito malapa ya sitaw pidale mau melampi sungai Kuidapi. Makanya dia usahakan seandainya sholat Jumat Pak sekali 1 tahun penuh mato masigi kene cica misi tahu ini karena dia minggu-minggu susah. Nasa makanya Jumat apa pasti kan begitu. Maka ibadah ketika dia berulang kadang sakralnya itu hilang. Ini makanya penting juga saya sampaikan, tidak usah terlalu ini Pak. Ya kung kataw akatalu si tolo umrah, kacica na jo kaki iro 2 kali, tala iro tapake mangungkoso untuk orang miskin, taong kosoki pakapala korangnya, taong kosoki taong masih kalau pesantrennya, angka saudara tamarat jika kasih dia sebagai modal ekonominya supaya anak-anaknya biasa sudah hidupi, lebih matandri pahalana daripada engkau berangkat. Nah sebab magai umrah dikerjakan 14 hari. Maksimal kita atau 15 hari ya ko 10 zona kalau sebelum berangkat makan makanan haram lah baki man akal al haram lantuk balu salata wa 42 yauman mania yan man ko andre harap 40 zona 40 ni nanti diterima sampai jamu man rasa ki atau pelaksanaannya ria man rasa ki kalau selesai dikerjakan kan pahalanya tidak bisa bertambah. Bisa kan bertambah pahala umrah? Tidak bisa. Kalau 5.000 pahala misalnya kau dapat sekali umrah, tidak bisa bertambah. Nanti kau umrah baru dapat lagi pahala. Tapi kalau kau bersedekah amal jari ke orang lain, setiap
hari pahalanya berputar terus bertambah. Ia pernah paja tak tambah dari kokama ini. Karena itu adalah aset. Itu yang disebut dengan amal jariah. Iya. Ini makanya penting saya sampaikan. Tapi dia itu gak kodi. Hah? Biasakah? Pergi umrah, baru pergi mata wapat inasa kita putar-putar. Ada putar-putar. Tawa pasan itu. Ini juga. Iya. Tawaf itu kan sholat. Makanya 7 kali. Karena di Mekah itu tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid. Makanya sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram itu tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena anggota sujud itu ada 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 kepala. Jadi bukan putar-putar. Ada itu Pak. Tapi dia itu gak aku subal dikak. Ini penting saya wasiatkan ini. Nggak apa-apa saya pakai campur bahasa Bugis ya. Angka kali ini saya bicara Ogi. Hah? Ogi menemu pelik. Iya. Makanya saya wasiatkan ini. Tadi pertama itu sholat. Jangan tinggalkan. Karena orang yang betul-betul menjaga sholatnya, maka semua kebaikan akan ikut menempel. Macio mana tuh? Iya. Yana sampai jamot insya Allah. Macio itu barakah. Karena itu kuncinya. Maka Nabi tak kunci segala kebaikan. Pas sempajang itu dia nampak cecereng. Pas sempajangnya dia nampak kalasi. Pas sempajangnya dia nampak beliang. Iya. Maka mau gak? Mak kita bicara. Hah? Nggak, begini Pak. Biasa kan yang kata maka majepi anu pas sempajan nama kalasimo. Majepi anu pas sempajan nama galak mengesak tanah. Pas sempajan nama kalau beli bola dia kan masih cocok. Begini. Salat itu kan ada namanya as-salati ma'al ghaflah. As-salati ma'al ghaibah. As-salati ma'al hudur. Salat itu bermacam-macam Pak. Ada namanya ghaflah. Mapa mulai kata bere itu bere salah dia itu ke peringeran. Ini orang namo si tahun 5 tahun mas sampaya dia berubah akhlak. Tidak berubah. Nah segaplah. Jadi ia tu sampajangi ia ko malampe ibaca na may kapalan. Ia ko makanja igarakan na untuk kesehatan. Ia ko makanja iperingeran na maka akhlaknya akan berubah. Terbedakan ya. Jadi kalau mau pahala banyak kasih panjang bacaan. Karena setiap satu huruf 150 hasanat. Tapi ya komeloki makanja ahlata pakanjaki peringerata. Makanya orang ketika ada rajin sholat tapi ahlaknya tidak berubah. Bukan bacaannya yang salah. Tapi kehusuannya yang tidak ada. Makanan kebiasa tahu urun tuh Pak Mas Sempaja makalah sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lesi paganapay sirakango jama puren maberesalam. Saya tidak salahkan. Maka nuleng kapura nak gurui. Saya datang pelan-pelan cerita. Tani Kak Kendo ki pole nasa saya dari Pak. Dari Jawa. Kalau saya bilang mau kemana, dia bilang saya mau ke Palopo. Saya bilang dulu mondoknya di mana? Dia bilang pernah mondok di Jawa, pernah mondok juga di Makassar katanya. Maka dah Kak Wita kirona mas sempajang melesi-lesi. Agak cepat salat. Maga memang nasang watung ke pelesi supaya dia naganggu Kak Setan. Kan jatuh lah sana. Nasa napay melo ganggu Kak salah saya ini. Kan gitu. Itu. Ada juga alasannya. Kadang-kadang nalatok lagi. Nasa dewa itu lagi kesempatan maganggu pokoknya Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Sekarang napay melo ganggu kam. Assalamualaikum. Aga melo mo ganggu selesai na. Saya ketawa itu. Saya bilang ada juga alasannya ini. Maka Kak Nulay itu na napakai rumah bala matarawi. Iya, ada juga alasannya.
Tapi kita kan tetap pakai tumanina. Tapi bagi dia yang memahami tumanina itu bacaannya. Ketika dia ruku, dia baca subhana rabbiyal azim, itu sudah tumaninanya. Karena yang wajib rukunya, bacaannya itu sunnah. Saya diam aja karena memang ada ulama yang pakai kaidah itu. Jadi kung kata aja mau tepat apa salah Pak. Maka nama lagi nang kaya anu matahi malam pumi aja na din ilo ka na tapasalin ulit to mapat dindo ka na to. Iya, ada usah. Iya. Enggak usah permasalahan. Kita itu memang perlu memahami. Dan sholat ini kan begitu, Pak. Iya. Saya banyak tuh, Pak. Saya itu enggak berani sekali menyalahkan orang. Biasa kong katu tanaimi, maka daka magi nakor. Saya pernah tanya itu orang yang sholat duhur setelah sholat Jumat. Kan di tarekat halwatiyah itu kan begitu. Maka saya tanya, magi ta sampajaloro na pura ni majuma. Jawabannya simpel aja tuh, Pak. Akan apa enggak? Kega yolo sampaja perintah na sampaja Jumat siapa sampaja perlu. Maka daka ya yolo sampaja perlu. Imun rimani sampaja Jumat. Maka ketika sholat Jumat datang, apakah sholat duhur ini dihilangkan kewajibannya? Dia nabi semete. Karena tidak ada dalil katanya yang mengatakan sholat Jumat datang itu menghapuskan sholat duhur dari Jumat. Kemudian yang kedua, kalau dia sholat Jumat wajib menggantikan sholat duhur, berarti sholat Jumat ini wajib mutlak. Nih sampai Jumat wajib deni jama, ya kubosi dia itu na wajib. Yang kedua musafir tidak wajib. Kemudian yang ketiga orang sakit. Nah ya kok sampai jawab di deni jam berarti bukan wajib. Itu cuma sunnah. Walaupun dianggap wajib kemudian dihukumi. Maka daka wah mana jadi masalah. Saya itu kan kadang begitu Pak. Tanyakan kemudian pulang cari dalilnya mana hadis. Oh ternyata ini yang dipakai. Itu juga yang dipakai. Makanya na Jumape manasa nama bahasa Indonesia mi pakai toba. Ma bicara gim pakai toba. Na yero duan katoba kan duan rakam. Kang 4 rakaat itu sholat Jumat. Khutbahnya 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Nah yang kumang katoba kau pakai bicarogi berarti mas sampaja kau mau bicarogi. Maka mutlak tidak sah. Makanya khutbah harus pakai bahasa Arab. Makanya Imam Abu Hanifah itu pakai bahasa Arab. Makanya LDI itu kan pakai bahasa Arab. Coba cari meski LDI baru masuk sholat Jumat di situ, mak bahasa Arab tuh. Pak biasa ke jamaahku nasa, weh kok ke rumah Jumat nasa Pak Ustaz, mak bahasa Arab mana? Cidi ba nasa bicarogi na kalaga nasa assalamualaikum bawang. Kapaya miro na paha. Sa bicarogi nasa assalamualaikum na ba bicarogi. Ya ro sa nasa di kau pahang. Sa kakak mo itu assalamualaikum ya bahasa Arab to. Jadi memang karena dia menganggap. Tapi kalau kita mau salahkan salah juga kan. Kumaka dia mau mak bahasa Arab. Kalau kita ambil khatibnya menghadap ke mana? Maka mengeluh timur nih. Nah orang sholat kan mesti menghadap ke barat. Kan begitu. Makanya ulama kita dari dulu itu ada perbedaan pendapat tidak pernah permasalahkan. Karena kenapa? Al-mukhti'u al-jatihadu lahu ajrun. Ketika dia salah maka dia dapat 1 pahala. Ketika dia benar dia dapat 2. Tidak usah permasalahkan. Itu yang datang sekarang malah menjadi masalah. Apa alina minasa cocok. Saya salah mana? Orang maulid dia enggak masuk neraka. Orang rajab dia enggak jadi masalah. Semua masalah. Peringatan tahun baru jadi masalah. Kan begitu sekarang. Orang nyalakan dupa dibilangi musyrik. Padahal sunnah. Cuma masalahnya sandro mak dupa-dupa sehingga sini mak dupa-dupa ya semana di sandro. Panrasa nipu imam. Makanya kau lipu imam baca dong apa tuh dupa kibu. Nyalakan dupa karena harum-haruman itu disukai oleh para malaikat. Aja to si tak ada rumpun na palatui. Wasala masalah memang ni. Iya ko yam itu rumpun na dupa palatui pa aja na dupa tapat to. Sabu memang na sabu kalapa tatuno. Manasa di mega rumpun na. Atau kutanya sabu kalapa laki motor pixer ta pangolokoy ka nalapo na napatagas de panno bolata rumpun na. Ko rumpun na manimelo palatui. Bukan asapnya. Harum-haruman itu yang disukai oleh para malaikat. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan aminnya para malaikat. Makanya waktu-waktu mustajab itu kan waktu malaikat. Kegiatan, itu kira subuh. Karena 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Kan ketemu. Makanya doa di waktu itu mustajabah. Kan begitu. Kemudian yang kedua kapan? Hari Jumat. Kos Jumat itu
Kenapa hari Jumat? Malaikat rahmat itu masuk bersap-sap ke dalam masjid ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Dia kan masuk ke dalam masjid. Makanya di mana ada malaikat banyak, pasti dia itu leperangi cakaruduk. Ngantuk itu. Karena resonansi sakinah itu dibawa oleh malaikat. Dipastikan itu. Ya nang kata magampang, maka magampang matinro itu resonansi malaikat. Makanya kayak biasa magampang matinro. Nomor sidi ko tumang kalinga ceramah. Puah. Napay maberesan lang ustas. Tapos mangaling-alih. Itu karena majelis seperti ini itu didatangi para malaikat. Majelis zikir. Yang kedua, ya kau mata sadeki. Yang kata ni tasbih. Subhanallah, subhanallah. Mau subhanallah. Tak nak bawa bilang-bilang. Tak nak sini sih. Kenapa tidur? Karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kapan? Pada saat membaca Al-Quran. Itu karena para malaikat rahmat itu datang. Makanya kadang baru 2 lembar kita baca kemudian langsung ngantuk. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat yang datang berkumpul. Kemudian yang kelima kapan? Di saat sholat Jumat tadi. Kenapa ketika khatib naik di mimbar itu kita mudah sekali tidur? Karena resonansi malaikat rahmat yang masuk ke dalam masjid. Ya metode ko makatok baitay na mo ko batay na par nagalulu na mata na tulo. Ako cakar dumopi karena itu hawa malaikat itu. Di waktu subuh juga begitu. Ya nang kataong mangaji ta ko masige nasa jo tinro-tinro cinampa ele pinapesa dingin itu. Den. Iya. Kemudian kapan? Di bulan Ramadan. Mudah sekali orang tidur. Kenapa? Karena resonansi malaikat di bulan Ramadan itu. Jadi magampang kok kita nerima malaikat itu magampang Pak. Sebenarnya ulama kita dari dulu itu zikir, cuma gampang teman tinro karena memang malaikat datang itu. Itu yang disebut dengan Raudatul Jannah, taman-taman surga. Sama dengan acara-acara seperti ini Pak Bu, itu didatangi para malaikat. Itu kuncinya. Makanya kong kabola dia namanya matinro matai, mereka setan nanya tuh. Makanya malaikat itu kenapa bisa ketika dia banyak di dalam rumah itu kita mudah tidur. Makanya saya itu Pak kuncinya begitu aja. Sebenarnya agama itu mudah. Mudah, yang penting jangan dipersulit. Makanya saya itu biasa zikir ya zikir Pak. Nggak usah terlalu banyak kalau tidak mampu. Semampunya dulu. Makanya tadi sholat jangan tinggalkan. Kemudian yang kedua, jangan kurang dari 100 baca istighfar dalam sehari. Karena istighfar itu pasti sampai kepada Allah. Istighfar itu banyak. Astaghfirullahaladzim. Kata astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma semua nabi itu punya istighfar. Ada kemana tuh istighfar Nabi? Nabi Adam ada istighfarnya. Apa ada istighfar Nabi Adam? Hah? Tidak ada yang tahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Ibrahim. Ada istighfarnya Nabi Zakaria. Ada istighfarnya Nabi Isa. Cuma karena ada juga istighfarnya untuk Rasulullah. Nabi itu disebut Sayyidul Anbiya. Hari yang dihadiahkan kepada Sayyidul Anbiya juga disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Sayyidul Anbiya juga disebut Sayyidul Istighfar. Jadi itu istighfar Nabi ta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapalan. Ditapala ieu. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, hafal ini baik-baik. Tapala ieu. Kalau tidak ada doa yang kita tidak bisa hafal, yang lain usahakan Sayyidul Istighfar hafal. Agana sanabita. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan juga kepada aku. Semua doa yang diturunkan oleh Allah punya kelebihan. Tapi ada satu doa kata Nabi yang diturunkan oleh Allah membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Itu Sayyidul Istighfar. Pak Makkadi Nabi disampaikan oleh Allah, ya Muhammad sampaikan kepada umatmu, siapa yang membaca sekali saja di malam hari kemudian dia meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya, pasti dia di surga. Nigi baca akacicak kawan ni namati ya tuan ni maka di Allah Ta'ala ya pejami aku surga aku munro Muhammad.
Iya kona baca cica kosoi na mati ya tosoi, iya jamin ya ke surga kumon. Itulah kata Nabi, tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah. Allah menjamin langsung bagi yang membacanya kecuali sayyidul istighfar. Makanya tahapalah ya Pak Bu. Mampuncok nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'abduka wa ladika wa adika mastata'tu wa uzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tahapalah nih. Nanti buka tanya Ustaz Google. Buka di Google Sayyidul Istighfar. Tulis Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Nanti ambil picture-nya, ambil gambar. Di gambar itu nanti kita ambil, download itu. Ako dia tulay anak tata suruh mo kirang ito. Kaya ako dia sa mga oki bahasa Indonesia. Insyaallah. Luar biasa barakahnya itu Pak. Iya na Pak dongan nasa Nabi na paturo po ng Allah Ta'ala. Dia nang kanataribalisi. Sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Karena dihadiahkan kepada Sayyidul Anbiya. Kaya waktu na makanya ibaca. Menjelang waktu subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Disitulah waktu yang paling bagus. Sekitar 15 menit sebelum subuh. Kita baca ya. Kemudian yang kedua kapan? Di waktu maghrib. Jadi nalai nanti menjelang subuh, nambil nanti sampai siang, sore. Di sore itu nambil sampai malam. Ya na tu ampai sahara itu paling bagus. Nah sebab onron na malaikat eno, waktu na malaikat eno. Dan disitulah doa mustajabah. Makan di waktu itu juga mendatangkan keberkahan. Jadi aku meki manre okoki waktu sahara makan. Tanya manrele makan sahara. Makan di waktu sahara disebut makan sahur. Makanya kau makan sahur itu teh 10-5 menit melona tama subuh. Ya nariasa makan sahur. Yo pwede makan sahur tete 2. Manre tanga benih niya senet. Tanya makan sahur. Iya. Makanya paling bagus itu 15 menit sebelum subuh. Di situ baru sahur. Maka weh, cedela ada tuh balak-balak ki manre. Nggak usah balak Pak. Nanti jam 3 makan. Nggak usah niatkan sahur. Nah mau 5 pan melo tanda silahkan. Tapi jangan niat sahur. Nanti menjelang subuh baru kita niat sahur. Apa yang diambil? Ambil kurma 3 biji. Air putih 1 gelas. Kemudian kita niatkan sahur. Makan kurma 3 biji itu kemudian minum. Apa berkahnya? Mengikuti Nabi sahur dengan kurma. Dan mengambil barakahnya di waktu akhir. Kemudian yang ketiga, kurma juga adalah obat. Jadi aku meki manre tate 2 andre muki. Tapi aja tanya kangi sahur. Andre bawan nih. Makanya saya wasiatkan. Nanti kalau Ramadan, beli kurma. Kurma apa saja. Sukari, kurma ajwa, kurma apa saja. Beli kurma. 3 biji ambil, masukkan dalam gelas. Kemudian isi air. 1 gelas itu baru tutup. Kapan dimasukkan? Sesudah sholat maghrib. Rendam. Nanti bangun makan sahur. Itu yang dijadikan sahur. Makan kurmanya yang 3 itu tadi. Kemudian airnya kita minum. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Itu bisa mengobati 40 jenis penyakit dalam. Itu tibun Nabi itu. Biasa mau minum air rendaman kurma? Nggak pernah. Wah, jadi masalah nih. Jadi nanti kalau sudah sahur, ambil lagi 3 kurma. Masukkan ke dalam gelas itu, kemudian isi lagi air, direndam. Nanti buka puasa, itu lagi yang dimakan, kemudian itu yang diminum. Itu obat. Itu kuncinya. Kalau sahur 3 kurma kan cepat. Kalau sahur makan nasi kan lama. Makanya Andre Muki jolo. Saya tuh nanti imsak baru sahur. Karena imsak itu kan masih ada 10 menit. Bukan masuk subuh. Kalau di Saudi mengatakan imsak itu sudah masuk waktu subuh. Kalau di Indonesia ada jadanya 10 menit magay. Nah sebab ini sang ulama Indonesia kada macapain ogi. Maitatopi na kimay na Andre na. Kan begitu. Ini yang saya nukan ini. Makanya kalau imsak itu masih boleh makan. Yang tidak boleh itu ketika sudah azan subuh. Tadi siapa nih Pak? Weh, sudah 1 jam lebih nih.
Ah, wah, ini sudah hampir setengah 10 ini Pak. Ini panitia juga settingahnya ini tidak ada sambutannya. Langsung saya dikasih cara, makanya saya bingung siapa-siapa yang hadir ini. Nah, kemudian tadi istighfar, kemudian yang ketiga solawat. Ajak lalu tersalaya salawat. Saya pernah mendapatkan satu hadis Bukhari Muslim, dan inilah yang dijabarkan oleh para ulama sufi. Ketika Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Coba. Dena suku tepat nasi dia salang nareko dena ya seipapujin nalori nabita dibanding dengan yang lainnya. Inilah yang dipahami ulama, dijabarkan ke orang tua kita. Ya kolete bola baru kok abara sanji ko jolo na pamonri bolamu. Siapa tahu engkau lebih mencintai rumahmu dibanding Rasulullah. Maka dahulukan cintamu kepada Nabi dengan barasanji. Mali ko oto baru, aja mu palari jolo. Nareko de nak barasanji pu imangokoro. Kenapa? Nanti kau lebih mencintai kendaraanmu dibanding Rasulullah. Tapi kalau kau baca barasanji, kau buktikan bahwa kau lebih mendahulukan Rasulullah dibanding dengan kendaraanmu. Pengantin baru juga begitu. Tidak buktinya saya wanita pemak barasanji. Tahu mata kau tudang ipak barasanji. Kenapa? Karena siapa tahu kau lebih mencintai istrimu dibanding Rasulullah. Dahulukan kau baca barasanji untuk membuktikan bahwa kau lebih cinta kepada Nabi dibanding yang lainnya. Itu caranya ulama memahami hadis itu. Makanya kan begitu. Letih bola baru mak barasanji. Melio to baru mak barasanji. Putih baru mak barasanji. Mandrese baru mak barasanji. Melo ilete mak barasanji. Setiap waktu. Kenapa? Dia takut kalau dia lebih cinta kepada benda, lebih cinta kepada harta dibanding Nabi. Itu yang dia pahami Pak. Datanglah orang yang selalu mengatakan bid'ah, masuk neraka. Nah, ini jadi masalah. Barasanji tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Ya. Silakan yang barasanji Pak barasanji. Saya itu anak santri di pondok saya itu barasanji. Setiap malam Jumat baca barasanji. Saya kasih tahu anak di pondok itu anak tahfiz. Barasanji kok. Kenapa? Karena ini jadi masalah Pak. Kalau anak-anak sudah tidak kenal itu. Memang bukan wajib, tapi itu tanda kecintaan kepada Rasulullah. Bahkan, ini yang agak berat ini. Maka dia tahu pandrita pak hakikat. Ia sangil biasa ipapuji loko nabita dibanding yang lainnya. Mesti lebih megai kalimat masu pulukutimum musalawa dibanding dengan kalimat biasa. Ya komega mopi bicara lino munanya salawat mude pamupuji nabita. Mulai dimarahin ko makiro. Kan sudah berat. Makanya ada ulama mengatakan bacalah salawat Nabi 5.000 kali atau 10.000 kali setiap hari. Pasti lebih mega di ucapan salawatmu dibanding dengan kalam-kalam lain. Sebagai bukti cintamu kepada Rasulullah. Makanya tulis gak baca sih 10 sabu sesok. Dia tulis. Gampang. Kalau mau baca 10.000 gampang Pak. Baca 1.000 sebelum sholat dan 1.000 sesudah sholat. 5 waktu sholat berarti sudah 10.000. Tanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Agak pada sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril kita baca. Kalau salawat Jibril itu dibaca 1.000 Pak, itu cuma 11 menit. 10 misi di menit itu kok sisa bui baca. Itu sallallahu ala Muhammad. Iya. Berarti hanya 22 menit itu sudah 2.000. Kita sini gare. Sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Jadi itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi sallallahu ala Muhammad. Iya. Baca aja itu 1.000 kali sebelum sholat. Kau pura nih masam peja sunat tak baca nih. 10 sih di mana itu? Atau sambil berjalan ke masjid baru dibaca. Nanti selesai sholat, selesai zikir, kemudian sudah sholat sunat, baca lagi 1.000 kali. Ya kau dia tulis 5 sabunah. Si sabu setiap selesai sholat. Itu nah, ya kau dia mau patulis si sabunah nasiasoh. Ya kau dia mau patulis itu si sabu makundutongan.
Nah 200 man itu ko pure masam peja subuh 200 ko lori 200 ko sore 200 ko mangaribi 200 ko ise kasih sabun. Iya ko demo patul si ratu to na. Iya tasapra bani batu makalakin robot tu ni baca ro si 100. Tapi saya dapat ilmu dari pimpinan pondok pesantren di Jawa itu. Dia minta karena saya dirikan pondok itu diminta. Saya mengatakan Pak Kiai mohon berikan amalia amalan supaya bisa bagaimana bisa supaya pondok itu bisa diberi rezeki berkesinambungan. Yang kedua itu dimudahkan karena lahan tidak ada. Apa dia pesankan? Cidi mina podanga. Saya mendirikan pondok sebesar ini lebih 30 hektar itu hanya modal salawat Jibril. Kita aja nak kasih tahu. 30 nih hektar nasa plonnya pondok Pak Ustaz. Salawat Jibril mi modalan. Tanah pertama saya katanya di sini hanya 15 are. Setelah itu salawat Jibril itulah menyebabkan tanah di sekitar ini diwakafkan orang. Saya minta amalannya bagaimana caranya. Nah podang enggak magampang Pak. Sisep busesok salawat Jibril. Tapi tidak dipakai berdoa. Iba coba misi sebu. Nanti malam Jumat sholat sunnah hajat kemudian baca 1000 baru berdoa khusus. Itu pesannya. Ya. Dan ternyata Pak alhamdulillah berkahnya luar biasa. Agar podang enggak. Kalau ada sesuatu yang dibangun dan tidak bisa terbangun nak baca ini. Yang kedua kung kagaga melu membalu na cia tarala baca itu. Ang kagaga melu murus na cia selesai bacakan itu. Tapi jangan berdoa kecuali di malam Jumat. Kumpul 1 pekan nanti di malam Jumat baru berdoa. Ya kung kagaga tau meta balu na cia tarala itu tapakengi. Na mau janda ko cia laku ya tuh suruh baca. Iya. Dito na may kajanda ko. Ya. Itu penting saya wasiatkan Pak Bu. Dan ternyata berkahnya itu luar biasa. Ya. Makanya saya yakin betul itu dengan salawat Jibril. Tapi 1000. Itu dibaca dulu mukadimahnya, pembukanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, baca itu sallallahu ala Muhammad. Itu bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Kenapa fi'il madhi? Nah sebab dia pernah janji itu bukas sarak na nabi tani salawat kimi malako malaikat. Makanya salawat Nur Muhammad disebut juga salawat Jibril. Gitu. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jadi sempajang, istighfar, salawat, 2 pi. Ada yang keempat, pas sedekah. Aja lalu tamasiki. Namo magarajit tamasempajak ko masiki tulikiru bagi natanitai. Kemudian dia gak sengaran atau masiki. Iya. Ya ko mo basay te namo to siki puji toy. Tapi ako masiki te namo to siki cacatoy. Iya, desi sa kasengaran na. Iya, pa kami to ki kiriga late morako kala bocak ko. Dito kago ko eh. Ulawan nagang kasiku na pa dosa rupiah sumbangan na. Gara-gara. Dito kago budi. Jangan kumpul-kumpul harta banyak begitu Bu. Ulawa gang kasiku macam yang kau ditempeli ban ringang katuno ko jari wah lo buting ngong. Kaya katolay Bu Aji nasengero hi. Ya Pak kau lawan na menapitang. Dito kago ko eh. Alhamdulillah. Hati-hati ki Bu. Jangan kumpul-kumpul emas begitu. Magay ya ko mate ki pasti benemondre malay. Iyalah. Kini belo katanya benemondre malay. Tidak mungkin. Makanya kestilan atau pada tepah hakiki itu. Salama mapunai waramparamu berarti dia mapunai. Tapi salama mau bere waramparamu napai mapunai. Harta ketika kita pegang itu tidak kita miliki. Kita meninggal pasti ada yang mengambil. Tapi harta yang telah kita serahkan itulah yang hakikatnya kita miliki selamanya. Ya natunah kada ya kung kay mo katan ni de itu gaga. Tapi ya kode ni gaga tu angka ni mo punay. Itu kuncinya. Aja tanpa si puluh-puluh makan mako bini mondri itu mali. Masa gede nak bayi nila kay tako mati. Tuki lagi na melo mak bayi niya pala ko mati. Laki-laki juga begitu. Maka na puji kak bayi ni kucia na puji sani makoko eh. Kalau kita meninggal, kepesan atau pandritek, seandainya kau tahu bagaimana cepatnya orang melupakan engkau ketika engkau wafat,
tidak ada orang yang kau hiraukan. Bikin tisang imaga sijak na nalupai kita ko tomate. Degaga tau ijang pangit. Iya, yan nato nakadatopan rite wija-wija murano nga buta ciwali ko. Tauliam murano nga buta rapa ko. Iya, mereka tanegi Pak Bu. Idi na makoko tuwe makoko aja na anak kita yang sekarang yang paham agama sering ke masjid. Akasya gaita siarai ki buruk na taumatotta dalam 1 tahun. 1 kali atau 2 kali. Yang paham agama saja biasanya maksimal 3 kali atau 2 kali datang ke kuburan menziarahi orang tuanya. Apalagi anak-anak kita yang belum paham agama ketika kita wafat. Maka sejak nana lupai kita dan kita tidak diperhatikan. Tak sadari ya Pak. Wija-wija renungan buta ciwali. Anak-anak dikirim pergi sekolah ke Makassar. Ia minatalipo ko capui dina. Ya kung kay kirimang ilatu may SMS man kada latu dikirim mata. Denang kana talipo siya mo ki gapurani ka tuman remaga tidak pernah. Manas satu ki apalagi ko tomate. Tak sadari ya. Makanya orang yang pintar itu bikin wakaf sebelum dia berangkat. Tasa kami ko makada ko kiburu ternyata alam akhirat disebut alam barzah. Karena alam penantian. Ia minadegaga fungsina keluarga anak-anak si bawa duit warang parangin dari ko alam akhirat. Nah alam akhirat tidak mungkin muncul kalau bukan dunia hancur. Makanya kamu pilih nona pemubahasanya alam akhirat. Iya kok alam kubur itu alam penantian. Makanya doa, sedekah itu masih sampai. Tapi ketika di hari akhirat, al-yauma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa berfungsi. Nafsi-nafsi tahu tapi ya kalau la kuburu itu masih menunggu. Makanya doa itu selama tidak kiamat itu masih sampai terus. Nah ya kau nana ede kagak renung kamang rasa ki. Aki buah memang nih wakapat napaki mate. Makanya orang tua dulu ada istilahnya wawato mate. Ya sange wawato mate dia na bagi itu sebelum ketika dia hidup. Betul ngana ya ko mate kak matu iya na ubawa. Yo potese sa nasa ngiro wato mate we nasa ngiro yung kosokan ni ko mate. Gini mong kosok ya to malay. Anak kunruy ya tuh. Dito kagok ko eh. Iya. Ini ndak apa-apa, Bu. Mestinya angka kagaluta si diheto. Aja tak bagaimana nih? Angka galu si ditataro, maka dia 10 hari. Aja kak bagi nak tarongan nga. Nigi mo may galunge, sinin na isa na patamama na nga masigi. Kita meninggal selalu kita dapat. Masa idi aswan ni makareso. Ang kagagi cinayan redenial di gara-gara pasipulo supaya ang kawat di manca jadi ng kawat di yang ngawaran parang. Setelah kita beli, ya bagian yang ku bija-bija deni lodogang. Mapangiwangi mo ri di cala, jama-jama mati gitu. Iya, nama-nama igare Pak. Nah dia tuh batu makoto pasti mati. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Mestinya ada wasiat yang kita tinggalkan. Maka na po jika laki ko dia gagay itu. Maka na po jika bayi ko dia gagay itu. Kung mati kita terima itu. Mati bapak ni. Ganda siulan nasa sudah 1 bulan meninggalkan. Ang kaniduday mon riyawa makomeng ko Facebook eh. Sabar ki nasa makasih. Anyo. Iya. Itu penting Pak Ustaz. Tapas saja ngangi aleta. Mesti angka. Makanya membana masjid dan pidunya banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi itu hadis itu pakai lillahi ta'ala. Membana masjid dan pidunya lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Kamasigi. Denah kada nabita ni gini kita bangun masjid di masjid. Maka kami nabita siapa yang membangun masjid. Namun sisa misamme tak dereng. Itu sudah membangun masjid. Dito nak kada nabita siapa yang membangun satu masjid deh. Aga janji na nabita banallahu lahu baitan fil jannah. Lay bangungang istano kilalan na suruga. Jadi nang kataw magala masumbang ko masigi pa ang kabolano ko suruga. Namo din nasampayang. Maka naman piano masumban na din na masigi. Tatang kabolana. Yang penting kasumbangan na. Maka din ang kalau masigi. Namo din ang kanalo masigi. Di nasampayang ustaz. Namo din nasampayang.
Tatang ka bolana, na nabita janci demi natama. Iya. Kama kanani nabita ibangungang masigi, ibangungang istana, di nakalipatami suruga. Iya. Makanya ia ko masumbangi, lautoki mas sempajang. Tapi enggak tahu tahu raji mas sempajak dia nak kena sumbang, ia na tahu tama suruga dia kanon roy. Jadi usahakan ibangun bola, nampak lokoro. Kan itu kuncinya. Makanya ini wasiat saya, Bapak. Wakafkan harta kita. Penutup, ini yang terakhir. Dari semua ibadah yang kita lakukan, ada semua tingkat tinggi, Pak. Istighfar ada tingkat tinggi, Sayyidul Istighfar. Sedekah ada tingkat tinggi. Sholat ada yang sangat besar pahalanya. Termasuk sholat sunat awabin. Sholat 5 waktu ada juga yang paling kuat maknanya, itu yang paling doakan oleh para malaikat. Itu adalah sholat subuh. Dan itu yang membedakan sholat subuh itu dijanji betul-betul orang itu ahli surga. Dan sholat subuh dikerjakan berjamaah di masjid itu sama dengan bangun 1 malam penuh untuk melaksanakan sholat di hadapan Allah. Itu lebih kuat dibanding dengan sholat yang lainnya. Tapi ada amalan yang Nabi katakan, siapa yang melakukan amalan ini, napai malalau pada masyar, lay jemput memang nyoko malaikat sampai dia tidak antri di masyar. Tasakame ko pada masyar bu cinam pak tahu 5 sabuto ya lelangi barisangi lo monri napa dapi cepat na barisangi monri. Ya ko to malalau bandre talu sabuto ya lelangi nasa nabi tanapa dapi cepat na barisangi bandre. 5.000 tahun ke belakang, 3.000 tahun ke samping. Jadi barisan pertama masuk surga yang paling ujung itu 3.000 tahun menunggu baru bisa masuk. Nah nomor siapa kiri? Nah yang pertama itu al-jihadu fi sabilillah. Khalifah Umar saja kata Nabi, engkau orang yang nomor 20 masuk surga. Magani di barisan takin roki mundur. Makanya kenapa orang yang meninggal yang punya utang Nabi tidak izinkan dimakamkan kecuali dia menanggung. Karena nanti kalau di masyar napa melo mapasilolonga si panrasaki. Tauci diisapa na 5 sabuto ya lalagi lobon itu lega runtuh. Maka wajar bayar memang mesti ada yang menanggung supaya nanti dia tidak tersiksa. Makanya mereka tuh tahu salah-salah. Iya ko angka inrana maselang. Iya ko angka papinrana dia maselang. Kedua-duanya Pak keliru. Iya ko angka inrata terlambat kita masuk surga na sabak mapasilolongan ijolo. Iya ko angka papinrata terlambat to kita karena mesti iselesaikan apa kita. Iya mega tahu dia napahami. Iya mi koidi makinra maka majaki. Iya koidi mapinra ngita aja ngelewi wajah. Tapi dua-duanya terhambat masuk surga. Pak kapo to nasat deh. Ko pesori mon rito mapasilolongan to ngangi. Ya ki mon rita malena na to masih jadi melo ni tama na de pana selesai pasti makan malaikat ko tu jolo ataja ko de piga gayano. Nang kasangkutan mong kanumo koro. Pekoni. Ndak bisa. Ya na tu nakada Khalifah Abu Bakar sebelum dia wafat. Apa kata Abu Bakar? Puang aja lalu gaga sangkutan na tawe lo Korea. Aja to gaga sangkutaku lo ko tawe umate. Karena dia tidak mau terhalang. Makanya kong kagagatanin ratawi atau kangyati epong upinra nga ngiyano di ko 10 juta. Iya ko nawaja utarimay. Tapi iya ko de nawaja uhalalakang ipong. Magay supaya de nahalangi kita masurunga. Yan ito nakala fa anta saddaku khairul lakum. Jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu. Tulay ka perang. Lenul nasa mawatang niya tustas. Iya, okolino marajing tapi ko surimon rede na rajing iki. Makanya anya memang nih, ya kung kanin rata din ready tata 5 juta tanya kami man ni makoro. Atau ate, jamo ta podangi maka dia kumwaja wala ya ko dia kumwaja aja. Atau kabanyati epon, ya ko nawaja ipale utarimay. Ya ko de nawaja halalakang. Lino akhirat supaya dia nasesa ke surimon. Tule mo moler. Marajing. Makanya kalau tidak mau ketitian siratal mustaqim, tidak mau ditimbang amalnya, tidak mau antri di mahsyar, angka amalan nasa nabita. Napai malalalau pada mahsyar, naisuro malaikat ku pongalata lalu malai, ambil fulan bin fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, tempat yang sangat tinggi.
Yan na tunah kada to pade tapata sa upo Yan ito kumelo kolete mulete. Yan ito kumelo kitimbang nga malak mo timbang. Tapi ako siya kolete ang kataw din na lete. Kaya yan dijemput sebelum sampai ke padang mahsyar. Ada itu Pak. Kaya nasa nabita tau mas sidakay. Denis sang iniga na sidakay. Tau isidakay de tonis sang imakadanigas sidakay. Itu yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Iya. Biasa kita kana jamero sumagangero. Magampang nang katu pesantren guru ta ko kanang katu pesantren didi ke pesantren ko guru ta parape. Ada banyak pondok pesantren. Tatalipong iban ni kiai na, pak kiai ang kaga na yatim piatu kuto kaga pakiri miskin kuto masih sekolah. Kaga na dia na mampu kada angka milau tulung apa ki siaga pakka menjana si ulang. Maka 500 sabu. Aja na tapodanga ni gasan neronana enda usah kasih ketemu saya. Aja to tapodangi maka dia me bantu. Jarang uang sekolahnya setiap bulan. Detis sangi makadani kata bantu. Masuk mati orang anak berhasil kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya dulu ketika dia sekolah. Nah runtuh ke orang anak ditulis sangi makadaya bisa bantu kak. Yana riasang amal yang dirahasiakan kiri kanan. Yana tuh tahu ijemput langsung kolawi pada masa. Iya, itu kuncinya. Magampamu pak dia nomor rajin. Tapi dirahasiakan. Iya miko na pasipulo nga na yatingin na panaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato. Itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.